Halo, selamat datang di Arts ID. Sekarang kita lagi bersama di booth-nya Sampurna Kayu berkolaborasi sama Andra Martin atau yang dikenal sebagai Mas Aang. Sebelum ke desainnya, sekarang saya lagi bersama Mas Aang. Saya ingin menanyakan kabarnya Mas Aang. Gimana Mas Aang, apa kabar? Baik, Pandemi baik. Udah selesai, kemudian kita ada... Alhamdulillah, ya benar-benar. Saya sama Mas Aang ini baru beberapa kali ketemu, tapi kita udah cocok juga. Apalagi kita ngomongin tentang desain, arsitek, segala macam. Iya, Dan kebetulan ini kan kita lagi ada di acara Arts ID ini, Mas Aang. Iya. Nah, sebenarnya ini kan kita lagi mau ngomongin tentang fokus desain yang Mas Aang sama Sampurna Kayu ini kolaborasi. Iya. Sebenarnya konsep yang diusung seperti apa sih, Mas Aang? Aku sebetulnya ingin membuat satu instalasi berbentuk rumah. Jadi kayak ini konsepnya sebetulnya kayak rumah. Kalau lihat kan memang rumah secara apa ya? Secara pragmatis kalau dilihat kan bentuknya gini. Ada dinding, ada atap gitu kan. Sebetulnya ini juga mendukung dari saya mau bikin pameran rumah di Kopi Manyar. Jadi ini semacam kayak teaser. Nanti itu teaser untuk pameran rumah saya. Makanya di sini kita menampilkan ada 5 maket rumah. Di mana maket rumah ini sebenarnya nanti untuk untuk semacam teaser lah. Nanti kalau di pameran kita akan lebih banyak lagi gitu. Dan dengan Sampurna Kayu dan Lim ya saya terus terang senang ya kolaborasi, apalagi waktu kita dilihat di pabrik ya, terus dengan kesulitan yang ada, kemudian dengan saling terbuka kita bisa saling mengisi gitu kan. Ada beberapa hal yang tadinya kayak nggak mungkin, terus kita betulin, terus kita perbaiki lagi, terus betulin lagi. Jadi kolaborasi ini mungkin ada satu lagi yang lupa ya, mungkin selain Bu Living juga ada lighting designer yang lumayan membuat nuansa ini jadi lebih hidup ya. Gitu. Jadi kan mungkin yang nomor satu adalah bagaimana saya men-challenge Sampurna Kayu untuk membuat suatu bentang ya, bentang yang cukup besar tanpa ada tiang gitu kan ya. Betul. Dan itu memang ternyata mungkin nggak semudah itu gitu. Akhirnya kita menambahkan satu tiang di sini, tapi tetap keren kan. tetap saya lihat banyak desainnya Mas Aang. Mas Aang itu kan terkenal dengan malah ketidaksempurnaan itu menjadi sesuatu yang istilahnya tuh menarik gitu. Terus saya juga lihat beberapa istilahnya quotes dari Mas Aang. Jadi kalau Mas Aang itu lebih suka pagi dan sore dibandingkan siang dan malam. Itu kenapa Mas Aang kalau boleh tahu? Kayak pagi dan sore itu sebetulnya kayak ada sesuatu yang masih bergerak gitu. Kalau siang tuh kayak udah berhenti. Nggak tahu, aku ngerasa gitu. Dari dulu saya udah kayak gitu ya Mas Aang? Iya, bergerak. Jadi sebetulnya dalam satu yang lebih esensial sebetulnya menurut saya hidup tuh adalah pergerakan gitu loh, dan perubahan gitu loh. Jadi kenapa saya suka dan pagi sama sore itu kayak masih bergerak. Waktu dari pagi tuh menuju siang tuh bergerak perlahan-lahan tuh. Kemudian juga kebalikannya gitu. Kalau siang menuju sore juga perlahan-lahan bergerak gitu sih sebetulnya. Iya, makanya Mas Aang tuh sukanya adalah ya itu pagi dan sore ketimbang siang dan malam ya. Iya, jadi ada sesuatu yang masih dinamis dinamis bergerak gitu. Oke. Sama Mas Aang satu lagi, ini kan banyak yang istilahnya ini suatu kehormatan juga sih akhirnya Sampurna Kayu bisa berkolaborasi dengan Mas Aang sendiri, dan banyak yang nanya kenapa sih istilahnya mau kolaborasi dengan Sampurna Kayu sama BioLiving. Apakah karena emang dari kualitasnya juga Mas Aang udah percaya kah atau gimana? Sebetulnya dengan Sampurna Kayu kan ini baru pertama kali. Tetapi menurut saya Sampurna Kayu kan lebih terbiasa mungkin untuk menampilkan sesuatu hal yang yang lebih lebih produk jadi gitu kan. Ini adalah suatu challenging di mana kita bisa membuat suatu terobosan. Bagaimana Sampurna Kayu membuat sesuatu yang baru gitu kan. Dengan begini juga mungkin kita juga sama-sama punya kepercayaan diri. Oh ya, ternyata kita bisa dengan sesuatu yang lain, yang baru gitu. Itu membuka jendela baru untuk kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baru gitu. Oke. Jadi emang di Arts ID tahun ini juga kayaknya ini suatu istilahnya wake up call juga ya buat arsitek-arsitek muda juga. Akhirnya dari tahun 2020 terus tiba-tiba masuk lagi ke 2022
skip 2 tahun ini tiba-tiba lumayan antusiasnya juga banyak banget yang datang ke sini. Dan kemudian kalau dari Mas Aang sendiri nih, harapan untuk ini banyak yang lewat, kita suruh lewat nggak apa-apa karena silakan lewat. Keep it natural aja ya. Iya. Karena emang harapannya buat Ars ID ini tuh kedepannya gimana sih kalau untuk itu? Ya saya selalu ingat almarhum Juara ya yang menginisiasi Ars ID ini untuk bagaimana ketua supaya itu ya Mas. ketua IAI pada itu. Okay. Jadi men-challenge bahwa harus ada kolaborasi antara arsitek dengan produsen dengan vendor supaya kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya gitu. Begitu. Jadi dengan demikian, dengan kita diskusi, kemudian kita kolaborasi, kemudian kita mencoba hal-hal baru dengan Sampurna Kayu, juga dengan BioLiving, juga dengan lightingnya Rian ya. Ada sesuatu yang tadinya nggak terbayangkan, terus ternyata kok bisa. Mau saya misalnya kayak bikin lampu ini ya, lampu yang kotak ini. Tadinya kan kita mau bikin yang desain gimana, ini dari si buah lampu nih kayaknya bisa deh bikin dari Sampurna Kayu, terus bikin ternyata bisa gitu. Jadi ada hal yang mungkin tadinya nggak terbayangkan, terus ya bisa lah. Sebenarnya emang kalau kita ngomong kolaborasi ini dari awal kita juga emang udah optimis ya, tapi ternyata banyak istilahnya obstacle yang kita nggak duga ya Mas. Iya, betul. Selama proses ini berjalan ternyata, aduh kok ini kayaknya kayak gini ya, malah kadang kita pengennya kayak gini tiba-tiba beda gitu kan. Emang sangat-sangat beda banget sih. Nah ini mungkin pertanyaan 2 terakhir Mas Aang. Yang pertama mungkin pesan untuk arsitek muda sih. Kalau ini mungkin banyak juga pertanyaan untuk Mas Aang tentang ini, tapi pesannya apa sih untuk arsitek muda? Kan banyak nih di era digital ini juga ya, pasti idealisme itu kan juga pasti ada lah setiap orang gitu. Iya, menurut saya arsitektur itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dari film atau foto. Jadi kamu kalau ingin berarsitektur, kamu harus mengalaminya sendiri. Dengan mengalami sendiri, kamu merasakan space-nya, kamu merasakan juga teksturnya, kamu merasakan juga ada hal-hal yang sebetulnya nggak bisa cuma dari foto sama dari film. Jadi arsitektur, kamu harus banyak jalan, banyak lihat, terjun ke lapangan, banyak terjun ke lapangan gitu loh. Dan pengalaman-pengalaman ini yang akan membuat kamu kaya, membuat kamu matang untuk menjadi arsitek yang bijaksana. Selain harus indah, fungsional, dan juga harus bisa sustainable lah gitu di masa ini. Gitu. Mungkin tanya terakhir nih, ini kan banyak banget nih yang terkagum-kagum lah dengan desainnya Mas Aang, yaitu Purpose Jakarta. Purpose Jakarta itu salah satu tempat yang lagi bisa dikatakan kalau anak zaman sekarang viral ya kali ya. Jadi konsepnya benar-benar bagus segala macam. Nah, dulu saya pernah dengar interviewnya Mas Aang dengan siapa, saya agak lupa juga, bahwa Mas Aang itu harapannya adalah mau bikin museum. Sebenarnya Purpose itu udah termasuk dalam salah satu museum itu belum sih Mas Aang, atau emang pengen bikin yang beda lagi daripada itu? Ya sebetulnya kalau memang ada, tentunya saya lebih kenapa museum, karena museum tuh hampir terbebas dari iklan istilahnya, bisa pure art yang bisa dihuni gitu. Jadi mungkin arsitekturnya tuh benar-benar murni gitu, bukan hanya benar-benar kita di challenge untuk bikin sesuatu yang lebih arsitektur gitu loh. Betul. Jadi itulah. Jadi saya sebetulnya masih penasaran kalau memang ada satu museum yang memang saya bisa desain, tentunya itu akan membuat saya lebih bahagia lagi. Karena Purpose walaupun begitu kan still Purpose ya, nggak bisa disamakan dengan museum tuh orang datang ke sana enjoy segala macam, apalagi dengan seni artnya segala macam pasti akan lebih berbeda kali ya. Betul. Oke, Mas Aang, ini pertanyaan terakhir banget. Sorry nih, ini dari saya. Kira-kira role model yang Mas Aang tuh siapa ya? Karena ini kita ngomong di Indonesia, role model kalau menurut saya tuh udah istilahnya saya sendiri ya. Kalau ngeliat desain masih Mas Aang. Dari Mas Aang udah pasti saya ini. Tapi kalau Mas Aang sendiri itu role modelnya siapa? Ya sebetulnya kalau saya lihat karya-karya ya, saya sangat suka dengan karyanya Le Corbusier mungkin ya. Sorry? Le Corbusier. Oke. Menurut saya
arsitek yang multi talented ya. Dia juga pelukis, dia juga arsitek, sangat sangat bisa membuat sesuatu yang tidak terprediksi, unpredictable. Menurut saya arsitek yang baik itu harus bisa tadi, nggak bisa diprediksi gitu. Kamu datang terus begitu kamu kaget gitu, oh, kok bisa gini ya gitu. Itu membuat kita jadi lain. Ya kalau dengar musik juga gitu kan, kalau musik sesuatu yang bisa kamu prediksi, musik ini lamanya terus saya sama kan, kayaknya nggak, kurang ini ya. Tapi begitu musik itu kayaknya musik itu terus tiba-tiba ada kekagetan kita, misalnya kayak lagunya siapa namanya, Radiohead, radio Paranoid Android. Kamu kan dengar lagunya begitu, terus tiba-tiba langsung berubah kan, dari beatnya, dari kerasnya segala macam, terus akhirnya balik lagi ke tema sebelumnya. Itu nggak nyangka tiba-tiba ada satu part yang tiba-tiba kayak gitu loh. Sama dengan istilahnya Queen lah ya. Iya, Queen juga sama kan. Bohemian kan kita nganggapnya kayak sedikit slow, tiba-tiba keras. Iya, seperti itu. Itu makanya dinamika musik ya sama kayak seni kali ya. Betul. Bisa dikatakan art itu juga begitu. Dan betul. Saya setuju sih. Senang berarti kayak pagi sama sore kan, betul. bergerak. Pagi sore bergerak. Hidup. Sedangkan siang dan malam ya siang, malam gitu kan. Terang dan gelap istilahnya nggak bisa itu. Gitu. Saya setuju. Dan istilahnya banyak juga yang orang tuh kayak istilahnya unpredictable tuh lebih seru kan ya. Iya. Lebih ada rasa-rasa adrenalinnya untuk ingin tahunya lebih banyak. Betul. Oke, paling itu aja. Saya terima kasih banyak nih sebelumnya sama Mas Aang. Akhirnya kita bisa mewujudkan ini juga, Mas Aang. Senang banget nih. Thank you buat Samurakayu untuk kepercayaan kepada saya. Betul, thank you juga untuk Bio Living, thank you juga buat Boy Living yang juga selalu memberikan challenge yang baru dan baru challenge, terus, support segala macam. Ya. Nanti kita akan ada kolaborasi menarik lagi lah pokoknya. Oke, saya Edward, ini Mas Aang. Ya. Terima kasih, salam Sampunakayu. Salam Sampunakayu.